melamarmu dengannya. Kamu pasti bahagia. Lia. Ya, siapa dia? Lia, cowokku tercinta. Kau bilang mau bersamaku. Kenapa kau khianati cintaku? Kata bohong buat kamu. Kamu juga percaya? Wah, cincin sebesar Randy. ini masih berani tunjukkan. Lihat, ini dari Randy. Yangmu kecil sekali. Tak sebanding jari Randy. Sebenarnya, katakan saja ke dia. Perusahaan bangkrut. Ayah bunuh diri. Ibu hutang judi besar. Aku sudah terjerat. Tak bisa tambah beban dia. Tuan Muda, pengurus Pratama, akhirnya ketemu juga. Kakak hebat juga. Sembuhkan diri jadi tabib sakti. Tapi, kau sudah baik-baik di luar. Kenapa pulang? Jangan-jangan kau mau nikahi Putri Lestari? Aku pulang demi wanita. Sinta? Kenapa belum pernah dengar? Dendam. Syukurlah, tabib sakti ke kota Mega. Dodo selamat. Temani aku minum. Uang jajanmu pasti banyak. Wah, kau mau paksa aku ya? Rizky, Kamu tinggalkanku demi uang. Kini hidupmu begini. Sini, Carr. Drama Wave. Aku kasih izin kau sentuh dia. Kau bisa bicara. Bapak Rizky, Aditya. Itu Bapak Rizky. Kenapa? Menyesal? Kau kenal dia? Yang minum di sini, siapa tak kenal dia? Dia pelayan tercantik di sini. Asal tipnya cukup, dia mau lakukan apa saja. Ternyata kau masih sama. Demi uang, apa saja mau lakukan. Demi uang? Apa salahnya? Oke, itu kata-katamu. Kartu ini ada 300 juta. Habisin semuanya. Minumlah, cepat minum. Rizky, aku butuh uang untuk selamatkan putri kandungmu. Kau begitu suka uang? Benar, 8 tahun lalu. Kau sudah tahu.
Kenapa ibu belum pulang? Anak ini, kamu nggak apa-apa? Kamu terluka nggak? Peman, aku nggak apa-apa. Dodo nggak akan ngakuin. Dodo, nama bagus. Wah, anak siapa ini? Kayaknya mirip sama kamu. Kalau paman tampan ini beneran ayahku? Jangan-jangan ini anak harammu di luar. Jangan asal ngomong. Gawat, apa karena jatuh jadi peliharaan hidung? Paman, aku nggak apa-apa. Sudah biasa kok. Paman dokter, kata dokter, di otakku ada benjolan. Paman bisa obati aku. Kamu, ayah ibumu mana? Aku nggak punya ayah, cuma ibu. Ibu demi obati aku kerja keras cari uang. Anak ini kasihan sekali. Ibumu pasti sangat susah. Paman, aku cari ibu dulu. Hubungi keluarganya. Aku yang obati dia. Bukannya kamu bilang gak mau praktik lagi? Entah kenapa, ketika melihatnya, ingin melindunginya. Benarkah? Dokter Sakti mau obati Dodo? Uang. Uang? Aku punya. Syukurlah, Dokter Sakti obati. Dodo selamat. Sini uangnya. Ibu, itu uang operasi Dodo. Dia cuma buang uang. Uang habis pun takkan sembuh. Ibu, Dodo itu cucumu. Jangan ambil uang penyelamatnya. Mau uang ya? Boleh. Kembali ke bar, slip sama orang sembarangan. Uangnya ada. Ibu, kenapa ibu pikir aku begitu? Jangan pura-pura. Kalau tidak, uang ini dari mana? Ini dari Rizky. Diberikan setelah menghinaku. Si bisu jadi kaya? Kamu cari dia lagi, tidur sama dia. Lagian kamu sudah tidur sama dia. Dia masih utang sama kamu. Aku dan dia bukan hubungan seperti yang ibu pikir. Lagian, aku takkan cari dia lagi. Tak guna. Harusnya aku tak punya anakmu. Kau tak mau? Aku pergi. Kalau Rizky berani tak kasih, aku rusak namanya. Lama tak jumpa. Bukannya ini pesta sambutan, kok jadi pesta pertunangan? Rizky, apa kau masih ingat cewek material yang tinggalkanmu, Putri? Tak ada. Tuan, Bu, di depan ada yang mengaku Ibu Lia Santoso mau jumpa Tuan Muda. Izinkan dia masuk. Benar-benar jodoh kaya. Kalau dulu mereka tetap bersama, rumah besar ini pasti milikku. Lia nggak datang. Ada apa? Rizky, kamu sama Lia sudah lama jadian. Keluargaku sekarang susah. Kok kamu bisa diam saja? Berikan sedikit uang, bantu kami. Ya. Memang benar, anaknya kayak ibunya. Kukira dia hebat. Ternyata keluarga penuh materialis. Boleh. Serius? 100 juta, 1 miliar, sampai 10 miliar. Bisa ku beri? Bagus, bagus. Tapi, biar Lia ambil sendiri. Rizky, kenapa kamu mau terima permintaan aneh? Tadi bilang gak suka Lia. Ternyata masih ingat dia. Jalan mana ini? Tak bisa, malah salahkan orang. Jangan cari masalah.
Jangan godain menantuku. Kamu yang harus pergi. Gunawang. Apa? Cuma vas saja. Kalian mau apa? Vas ini harga 1 miliar. Kau harus ganti rugi. Emilia, aku nggak punya uang sebanyak itu. Nggak ada uang. Lapor polisi. Jangan lapor polisi. Lia ada uang, biar Lia bayar. Apa? Kau utang Rizky 1 miliar? Ibu. Ternyata kamu itu cewek materialis yang salah pandang. Kamu tahu kamu lewatkan apa? Akhirnya kamu datang. Cepat, ganti rugi mereka. Kalau tidak, mereka akan masukkan aku ke penjara. Ibu, aku juga gak punya uang sebanyak itu. Temani Rizky semalam. Bantu aku, mohon padanya. Dasar anak durhaka. Pura-pura suci ya. Jangan kira aku nggak tahu. Di bar kamu tidur sama banyak cowok. Kalau enggak, dari mana uangmu? Cewek ini tampak polos. Ternyata licik juga. Betul. Lia, tidur sama siapapun juga sama. Apalagi Rizky itu orang terkaya. Kalau nggak mikirin ibu, ada Dodo. Ibu, sudahlah. Dodo punya kesempatan berobat. Jangan sampai keluarga Pratama tahu keberadaan Dodo. Kalau tidak, mereka pasti merebutnya. Lia, orang sepertimu tak pantas untuk Rizky. Kenapa masih berani muncul di depannya? Betul. Jalanan kayak dia masih berani cari Rizky. Cukup. Ganti rugi atau lapor polisi. Aku tak bisa masuk penjara. Aku sudah tua begini. Kamu mau aku mati? Rizky, maaf, uangnya pasti kubalikin. Tolong beri aku waktu lagi. Ini sikapnya? Berlutut baru mohon. Berlutut baru minta tolong. Rizky, kamu benci aku ya? Lepaskan aku! Suruh berlutut tak mau. Suruh tidur bareng tak mau. Kau mau aku masuk penjara? Boleh temani pria tua di bar. Temani orang terkaya malah pura-pura suci. Dasar murahan. Ibu, jangan bicara lagi. Aku berlutut. Tolong, jangan biarkan ibu masuk penjara. Cuma berlutut saja. Harus sujud baru tulus. Lagi pula, itu Rp1 juta. Sujudlah, sujud. Suruh berlutut kau berlutut. Suruh sujud kau sujud. Kau ini anjing. Lia ada, aku di sisimu. Kau takkan menangis lagi. Pergi. Putri, kau juga lihat, Rizky tak suka wanita materialis itu. Cuma mau balas dendam saja. Tapi Rizky masih tak mau tunangan. Tenang saja, dia baru pulang. Belum bisa terima saja. Rizky, kau sudah cukup tua. Sifat dan keluarga Putri cocok denganmu. Cinta bisa dibangun kok. Bapak Rizky, janji temu pasien Anda segera tiba waktunya. Baik, aku tahu. Ada pasien di rumah sakit. Pergi dulu.
penyakit Dodo akhirnya bisa diobati. Ibu, kok wajahmu begini? Ada yang nanggu ibu? Gak apa-apa, ibu sendiri yang gak sengaja jatuh. Ibu saat penyakitku sembuh, aku mau cepat besar. Jaga ibu. Baik, ibu tunggu kau cepat besar. Ayo pergi. Apa karena hal-hal belakangan ini jadi kebayang-bayang? Ibu Dodo kau mendidik Dodo dengan baik. Tenang saja, Dokter Sakti sangat hebat. Pasti bisa obati Dodo. Kapan Dokter Sakti datang? Saat aku sembuh, aku mau cepat besar jaga ibu. Seberapa lembut dan cantik ibunya agar bisa mendidik anak seperti Dodo. Aku jadi penasaran. Aku sudah sampai. Kau. Kamu? Kenapa? Malah dia. Toto, anakmu? Mama. Bapak Rizky, suster, kalian kenal? Paman, kamu tabib sakti? Dia punya anak. Mana mungkin aku tabib sakti? Ah? Oh. Kenapa kamu juga di sini? Ikut inspeksi? Oh, iya, rumah sakit ini milik keluarga Pratama. Mirip banget sama kamu. Jangan-jangan ini anak harammu di luar. Anak ini terasa familiar. Jangan-jangan... Dodo, kamu berapa tahun? Jangan sampai dia tahu identitas Dodo. Aku 7 tahun. Dodo anakku kan. Bukan. Pergi 8 tahun. Anak 7 tahun. Dia anak siapa? Kalau keluarga Pratama tahu Dodo, pasti merebutnya. Tak boleh sampai mereka tahu. Drama wave. Anak siapa? Apa urusannya denganmu? Lia, kamu hebat juga. Bapak Rizky, kamu begitu peduli. Jangan-jangan masih menyukaimu. Beraninya kau bicara begitu. Penjahat, aku penjahat. Lepaskan ibu. Dia bukan anakmu. Berhenti saja. Lia, kau pikir kau siapa? Kau pantas? Iya, aku memang tak pantas. Anak Randy ya? Kamu mau rawat inap kan? Selesaikan dulu prosedurnya. Nona Lia, jika Pak Rizky merawat, harus bayar uang muka 200 juta. 200 juta? Kenapa? Dulu kau ikut Randy setia. Sekarang hidup sengsara. Biaya rawat pun tak mampu. Tak usah kau urus. Suster, saat ini aku tak punya uang. Bolehkah aku masuk dulu? Tunggu aku kumpulkan uang. Pasti segera Ini rumah sakit, bukan amal. Tiap hari banyak yang sakit. Tak ada uang. Jangan ganggu orang lain. Lia, asal kau bilang, dulu itu salahmu. Biaya rawat ini, biar ku bantu. Ibu, aku sudah sembuh. Tak usah rawat. Ayo pergi. Ternyata paman itu jahat. Dodo, aku tahu kau sayang ibu, tapi penyakitmu cuma tabib hebat di sini yang bisa obati. Kalau penyakitku buat ibu merendahkan diri, aku tak mau diobati. Dodo. 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 Dokter, cepat dokter, tolong anakku. Dokter. Cepat ke ruang gawat. Dokter, gimana kabar anakku? Dokter, kondisinya sangat kritis. Harus rawat dulu tunggu tabib.
Kalau tidak, tak bisa ditolong. Mungkin tinggal beberapa bulan saja. Lia, asal kau bilang dulu itu salahmu, biaya rawat ini. Biaya, wo. Kalau aku bilang ke Rizky, dia akan tolong. Barusan ku bilang, Dodo bukan anaknya. Sekarang bilang lagi, Dodo anaknya. Dia pasti tak. Lagian, dia sudah punya tunangan. Mana bisa aku rusak kebahagiaannya? Dodo. Maaf, ibu tak mampu. Nona Lia. Dokter, aku mohon bisa obati anakku dulu. Aku pasti segera cari biaya operasi. Tenang dulu, kata tabib, penyakit Dodo langka. Rumah sakit izin istimewa, dia bisa rawat dulu. Biayanya nanti saja. Apa? Syukurlah, Dodo selamat. Dokter, kapan sang tabib bisa bertemu? Dia sudah banyak menolong kami. Kami harus terima kasih langsung. Sang tabib biasanya sibuk. Hanya muncul saat operasi. Ibu. Dodo, ibu di sini. Jangan takut. Papa Rizky, Anda tak mau identitas sang tabib terbongkar. Aku paham. Tapi kenapa tak beritahu Nona Lia Anda yang bebankan semua biayanya dan bilang nanti bayar saja? Kalau bilang gratis, dia pasti kira aku ada niat. Sudah baik begini, kasih tahu seluruh rumah sakit. Jangan ungkap identitasku. Apa? Lia di rumah sakit Rizky? Rizky juga bebankan biayanya. Apa Rizky masih terobsesi Lia? Gak boleh. Gak boleh biarin mereka balikan. Jadi istri Rizky harus Wah, kebetulan sekali. Maaf ganggu makan. Kamu kesini buat apa? Sebagai calon istri Rizky, aku cek aset kami. Wajar saja. Benar, dia tunangan Rizky. Sudah selesai cek, silakan pergi. Jangan ganggu istirahat kami. Tenang saja, kalian tinggal di kamar VIP rumah sakit kami. Pasti aku harus cek apakah layanannya kurang baik. Kamar VIP? Wah, kamu nggak tahu ini kamar VIP. Harusnya tahu. Sudah bayar rawat inap, kok nggak tahu kelas kamarnya? Apa kamu nggak bayar? Malah diam-diam tinggal. Aku belum bayar rawat inap. Kata tabib, boleh tinggal dulu, baru bayar nanti. Rumah sakit mana yang nggak bayar dulu, baru dirawat? Ini bukan lembaga amal. Kalau semua orang kayak kamu, rumah sakit ini bisa tutup saja. Tapi kata tabib, tabib. Dia cuma dokter saja. Rumah sakit ini bukan miliknya. Kapan dia boleh putuskan? Nggak ada uang. Cepat keluar. Beraninya kau usir kami? Intinya, kau belum nikahi Rizky, bukan pemilik rumah sakit ini. Kau berani campur urusan. Tak takut salahkan keluarga Pratama. Ternyata kau masih ngejar Rizky. Menurutku, Sakibu cuma pura-pura. Tujuanmu cuma mau godain Rizky. Bukan begitu. Kenapa diam saja? Cepat usir dua orang ini yang mau gratis di sini. Ibu! Lepaskan! Ibu! Bodi, lepaskan! Sebaiknya kau hapus niatmu. Kalau ku tahu lagi kau mengincar Rizky, tak cuma usir dari rumah sakit. Wanita jahat, jangan ganggu ibu.
Lepaskan! Lepaskan dia. Kalau mau cari masalah, cari aku saja. Tenang saja. Takkan ku lewatkan kau. Tapi kau sudah punya anak dengan pria lain. Masih mau godain Rizky. Tak tahu malu. Wanita jahat! Kenapa anak haram ini mirip Rizky? Kenapa tunangan Bapak Rizky ke sini? Bapak Rizky, Nona Putri ke rumah sakit mau usir Lia. Rapat pemegang saham bisa berjalan sesuai rencana. Sudah tidak ada masalah di pihak kami. Kalau kamu... Rencana divisi kami sudah lama diajukan. Sampai sekarang belum disetujui. Ada apa? Yang kamu bilang nggak bisa. Bapak Rizky, ini semua pemegang saham. Siapa ayahnya anak haram ini? Kau takut? Kau pikir, kenapa kami bisa dirawat? Lia begitu nekat. Apa benar anak Rizky? Gak mungkin. Kalau benar anak Rizky, Lia pasti menitah ke keluarga Pratama. Kenapa dulu hidupnya sengsara? Kau mau bohongi aku? Kalau beritahu, Rizky bawa Dodo anaknya, Putri pasti takut. Tak berani sentuh kami. Kau yang takut. Tak percaya? Kalau Rizky tahu perbuatanmu hari ini, menurutmu dia akan tetap mau kau di sisinya? Kau ancam aku? Aku bicara logis. Biar kau tahu, hari ini hukum cuma kuat yang bisa bicara. Dasar orang rendahan, tak pantas. Usir mereka dari rumah sakit. Usir dari kota Mega. Lepaskan! Putri, tak takut Rizky tahu. Tahu juga tak apa. Kamu cewek yang materialistis. Yang pernah tinggalkan dia. Sementara dia, anak harammu, dari berzina dengan pria lain. Kau pikir Rizky akan musuhi keluarga Lestari demi kalian? Wanita jahat! Aku bukan anak haram! Terutama anak haram ini. Hilangkan saja. Ibu! Ibu! Jangan! Nona Putri mereka, pasien di rumah sakit kami. Kau berbuat begini, bagaimana orang lain lihat rumah sakit kami? Kau tahu aku siapa? Walau, kau tunangnya Bapak Rizky. Kau tahu aku siapa, masih berani bela wanita itu. Kenapa? Dia simpananmu? Atau anak haram ini anakmu? Bukan. Oh, kok mereka tak bayar bisa masuk kamar VIP? Ternyata kau yang bela musuh. Putri, jangan ganggu dokter. Kenapa? Tak suka? Sakitkan aku. Tak cuma rumah sakit ini. Seluruh kota Mega. Tak ada rumah sakit yang mau kau. Benarkah? Benarkah? Bapak Rizky? Rizky, kenapa ke sini? Ini rumah sakit Pratama. Kau boleh ke sini. Aku tak boleh. Lagian, kalau aku tak datang, apa rumah sakit ini jadi milik keluarga Lestari? Bukan, Rizky, kau salah paham. Mereka berdua tak bayar uang, malah tinggal di kamar VIP. Aku bantu rumah sakit. Benarkah? Aku memang belum bayar. Lihat, dia sudah ngaku. Tapi, Dokter Sakti yang suruh kami tinggal dulu. Aku janji, tunggu Dodo operasi, aku pasti bayar semua biayanya. Kau bohong, Dokter Sakti selalu hilang. Aku pun belum pernah ketemu. Kalian tak punya uang. Mana mungkin Dokter Sakti suruh kalian tinggal. Aku tak pernah ketemu Dokter Sakti. Tapi dokter ini yang sampaikan. Kalau tak percaya, tanya saja dia. Bapak Rizky? Rizky, aku mau bilang, dokter ini suruh Lia masuk diam-diam. Mereka pasti punya rahasia yang tak bisa dibongkar. Bapak Rizky, aku tak.
Rizky, kamu tahu sifat Lia. Kamu tahu sendiri, bahkan ibunya bilang dia suka main-main. Dia main dengan banyak pria. Aku cuma bantu rumah sakit, buang sampah masyarakat. Kenapa diam saja? Cepat usir mereka. Jangan ganggu pasien lain. Lepaskan. Hentikan. Rizky, jangan-jangan kau masih kasihan sama dia. 8 tahun lalu, dia tinggalkanmu demi uang. Sekarang, demi tak bayar rawat, dia bisa pura-pura kasihan. Diam. Ini rumah sakit Pratama. Tak usah kau campuri. Di sini banyak orang. Kau mau tarik malu keluarga Pratama. Bukan, Rizky. Aku tak sengaja. Meski bukan pasien, kau ribut di sini. Kalau tak kubereskan, besok Pratama jadi viral. Penawal yang ribut begini, bikin keributan, bawa ke polisi. Rizky, dengan pengaruhmu, tak usah khawatir gosip itu. Kau sengaja tunjukkan padaku. Jangan-jangan kau masih belakangin wanita itu. Aku ingat, tadi kau pukul dokter rumah sakit kami. Kenapa? Kau juga mau ke polisi? Kamu! Ibu, paman jahat nggak jahat lagi. Dodo, jangan gak sopan. Tadi, terima kasih. Aku mau terima kasihmu. Aku akan segera cari biaya rawatnya. Lia, di matamu cuma uang saja. Aku selalu begini. Kamu juga tahu. Lagian, aku nggak punya yang bisa kubalas. Kamu memang tahu cara buat aku marah. Kamu ngapain? Tadi kamu bilang gak ada lain yang bisa kubalas. Aku sudah carikan. Kamu punya tubuh. Caramu di bar atau klub untuk godain pria, pakai saja. Kenapa? Aku nggak lebih kaya dari mereka. Asal kamu patuh, semua ini punya kamu. Tentu saja aku bisa bersedia. Tapi itu harga lain. Lagi pula kamu sekarang orang terkaya. Lia. Kamu gak suka yang langsung, suka pasif? Atau aku baru saja. Masih kurang. Kamu gak pantas. Sepertinya Bapak Rizky masih belum bisa melupakan masa lalu. Kalau begitu, mohon Bapak Rizky jangan ganggu aku lagi. Ganggu, sentuh kamu. Aku pun. Rizky, cepat pulang. Jelaskan padaku.
Ada apa di rumah sakit? Baik. Putri benar. Kamu memang wanita yang licik dan materialistis. Lia, ini kan yang kamu mau. Sudah siap dari dulu. Kenapa masih sakit sekali? Kalian sudah hidup di dunia yang berbeda. Teruslah salah saja. Dasar anak nakal, lihat perbuatanmu. Nama baik keluarga Pratama sudah kau permalukan. Rizky, sebenarnya ada apa? Kata putri wanita bernama Lia itu masuk rumah sakit tanpa bayar, dan kau yang bebankan biayanya. Benar. Kenapa kau buat begini? Si Lia itu sudah tinggalkan kau 8 tahun lalu. Pilih anak konglomerat. Kenapa masih bantu dia berobat di rumah sakit kita? Paman, bukan Lia yang sakit, tapi anaknya yang sakit. Anak? Dia sudah punya anak? Iya, anaknya sudah 7-8 tahun. Jadi sudah punya anak sejak 8 tahun lalu? Dia sudah melupakanmu. Kau masih belum bisa move on? Ayah, ibu. Di RS hari ini, Putri yang mulai. Aku takut orang jahat manfaatkan hal ini, jadi aku cegah. Tak ada hubungan dengan dia. Benar-benar atasi keributan atau bela Lia. Kau tahu sendiri. Aduh, sayang sekali. Keluarga Pratama besar ini malah harus kau pegang, padahal kau tak tahu apa-apa. Pak, mending kita cepatkan pernikahan Rizky dan Putri. Segera. Kalau Putri jadi pendampingnya, kita juga lebih tenang. Gak bisa. Kau pasti terbutakan Lia. Kalau dia ganggu pewarisan Pratama, aku tak segan berbuat kasar. Biar dia lenyap. Ayah, tak usah ancam aku. Meski tanpa Lia. Aku takkan nikahi Putri. Ini. Anak durhaka! Ganteng. Sendirian gak seru kan? Ayo bareng. Pergi. Perhiasan itu aku habiskan 1 miliar. Malam ini ke rumahku kan? Randy, dasar nakal. Lia, ini orang yang kau pilih daripada aku. Kuma perhiasan. Dulu Randy pasti kasih banyak cewek kan? Ngaku. Cuma kamu satu-satunya. Mana ada cewek lain? Kau kasih Kia anak, tapi biaya sakit 200 juta tak mau kasih. Keberadaanmu pun ditolak. Ini pria pilihanmu. Lihat apa? Kamu siapa? Berani pukul aku. Kau tak kenal aku. Lia yang kasih kau anak. Pasti kau kenal kan? Apa? Kamu punya anak? Anak apa? Jangan fitnah sayang. Jangan dengar dia. Aku dan Lia cuma pura-pura. Kami cuma main acting buat nipu kamu. Yuni. Pura-pura. Jadi duduk.
Nona Lia, ada Tuan Rizky mabuk di bar kami. Tolong jemput dia. Aku nggak deket sama dia. Cari orang lain aja. Tapi di HP-nya cuma ada nomormu. Rizky. Lia. Rizky, kalau kamu bisa bicara, kamu panggil aku apa? Lia. Aku suka panggilan itu. Lia, kamu mikir apa? Panggilan Rizky untuk Lia dulu. Bukan sekarang. Lia yang jatuh ke lumpur. Berhenti. Berhenti. Lia, kamu nggak bisa hilang ya. Kamu bilang nggak mau godain Rizky. Lalu hari ini kamu ngapain? Di situasi ini, Kak Rizky malah tidur. Putri, kamu terlalu mudah percaya. Bapak Rizky orang terkaya. Wanita kayak dia mana mungkin gak berminat. Kalian sudah datang. Dia serahkan ke kalian. Berhenti! Ada apa lagi? Kamu godain tunanganku bisa pergi begitu saja. Aku nggak godain dia. Barnya yang telepon aku jemput dia. Berbicara dengan sombong. Siapa tak tahu di kota Mega tunangan Bapak Rizky adalah Putri? Kenapa nggak panggil tunangannya jemput? Kenapa malah kamu? Karena tak boleh sampai mereka tahu di HP Rizky cuma ada nomorku. Takut nanti tak bisa jelaskan. Karena apa? Gak bisa jawab ya? Lanjut bohong lah. Putri, kayaknya dia stok Bapak Rizky. Sengaja tunggu dia mabuk biar bisa godain. Kamu terus-terusan godain Rizky. Hari ini kau akan tahu akibat jadi simpanan. Kasih telepon aku, jemput dia pulang. Kalau tak percaya, kau bisa tanya sendiri. Tian! Rizky. Kak, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soal tadi nggak ingat. Rizky. Itu blackout. Nanti mungkin sembuh. Rizky, kok kamu bela wanita ini? Dia tadi coba godain kamu. Enggak kok. Bar itu telepon aku jemput kamu. Cuma itu saja. Kalau itu salah paham, ayo minum bareng. Kenapa? Tak berani minum. Minum saja. Siapa takut siapa? Ayo, duduk saja. Main apa? Aku ajarkan yang baru. Di sini isi soal jujur. Di sini isi soal tantangan. Nanti kita ambil soal jujur dulu. Selesai soal jujur, baru ambil soal tantangan. Terus, kita putar roda ini. Penunjuk ke siapa yang kalah. Oke. Siapa duluan? Aku duluan. Nona Lia duluan. Semen. Apa sih pertanyaannya? Lia, siapa yang pertama tidur dengannya? Kalah taruhan, bilanglah. Wow. Tentu saja. Pria yang paling kucintai. Nih, bosan. Berikutnya. Giliranku. Kenapa Nona Lia lagi? Biar aku tarik.
Kamu tidur sama berapa pria? Wow, ini seru. Kebanyakan, tak bisa dihitung. Nggak seru. Berikutnya. Kali ini giliranku. Kenapa? Lia lagi. Kamu lambat, biar aku tarik. Lia, di antara pria yang kau tiduri, mana yang paling kau cintai? Wah. Yang ku cintai. Wah. Dasar materialistis dan licik. Sekarang Rizky pasti putus cinta. Ganti saja. Ganti ke petualangan. Kali ini Nona Lia duluan. Lama wanita tercintamu. Wah. Aku ke toilet dulu. Kenapa sembunyi di sini? Kamu lagi melamar kan? Kamu ngapain sih? Cowoknya banyak banget. Kamu hebat juga. Rizky, lepasin aku! Karena kamu butuh cowok, tunjukkan saja semua kemampuanmu. Aku janji, aku kasih lebih dari mereka. Lepasin aku! Rizky, semua menunggumu. Aku keluar sebentar. Kalian main saja. Nona Lia, permainan baru mulai. Sudah keluar. Tak sanggup main. Siapa bilang aku tak sanggup? Lia, tunggu saja. Pas Nona Lia pulang, petualangan satu orang, satu giliran. Kali ini, gilirannya kamu. Kamu lambat, biar aku lihat. Apa sih? Wah, ada 2 pilihan. Apa? Pertama, sujud 3 kali ke orang di seberang. Pas banget Nona Putri. Aku pilih yang kedua. Kedua, cium bibir orang pertama yang datang selama 10 menit. Seram banget. Menurutku, orang pertama yang datang, kalau dia jelek, mending sujud saja. Benar, sujud saja. Jangan halang. Siapkan diri untuk berciuman. Sama orang pertama. Sudah kubereskan. Tunggu saja. Cium pelayan yang gemuk dan jijik. Wah, orang pertama mau datang? Ku beri kesempatan lagi. Pikir baik-baik. Cium saja. Malah mau cium pelayan. Daripada aku orang pertama yang datang. Aku yang pertama di meja ini. Rizky! Jangan, aku gak main lagi. Aku begitu menjijikkanmu. Lia, kau harus membayarnya. Ibu, kenapa bibirmu luka? Salah Rizky. Dia gigit bibirku sampai luka. Ibu, kenapa wajahmu juga merah? Kamu sakit? Ibu gak apa-apa. Tidur saja.
Aduh. Kau antar dia pulang. Aku yang antar. Nggak usah antar, aku pulang sendiri. Baguslah, gak usah repot. Putri, jangan salah paham. Kau mau biarkan Lia si penyihir godain Bapak Rizky? Mata Bapak Rizky hari ini selalu melirik dia. Perlu kau bilang? Aku sudah tahu cara menghadapinya. Tunggu saja. Bagus. Ini. Wah, bukannya ini Putri Lestari? Baru pulang langsung datang ke sini. Kenapa? Rindu aku? Aku datang kasih hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Kamu datang cuma buat kasih lihat cewek cantik. Betul. Aku tahu kamu suka tipe ini. Anggap saja ini hadiahku untuk... Aku memang suka tipe ini. Tapi jangan anggap aku bodoh. Jangan-jangan ini masalah yang kamu tak bisa selesaikan. Mau kuat. Wanita ini godain pacar saudaraku. Kusampaikan wanita ini karena sesuai selera. Kedua, untuk bantu saudaraku. Di balik ini apa ada jebakan? Tenang saja, wanita ini tak punya uang atau koneksi. Cuma ibu tunggal biasa. Kau cuma perlu kirimkan foto kamu berdua. Sudah punya anak? Kenapa? Kau keberatan? Tentu tidak. Sudah punya anak, malah lebih seru. Kondisi Dodo sudah stabil. Tunggu operasi dari tabib ajaib. Dodo, tenang ya. Ibu ambil air hangat dulu. Paman? Paman salah kamar. Dodo, Dodo. Suster, pernah lihat anakku? Jangan, Penny. Dia main keluar. Gak mungkin, dia anak baik. Selalu bilang ke ibu mau kemana. Jangan dari-dari. Anakmu ada di sini. Kamu siapa? Jangan banyak omong. Mau ketemu anakmu, tetap elit. Jangan ada ide-ide aneh. Kalau tidak, aku tak jamin anakmu bisa kembali ke sisi kamu utuh. 看过来，看过来，看过来，对面的女孩子看过来。 Kok cewek ini belum datang juga? Apa dia nggak peduli sama anaknya? Tenang saja, anaknya satu-satunya ada di tangan kita. Dia nggak berani nggak datang. Kata Putri, dia godain pacarmu. Kok kamu nggak cemas? Apa dia bohongi aku? Tentu saja aku nggak cemas. Asal hari ini bisa dapat bukti dia tidur sama pria lain, priaku pasti nggak suka dia lagi. Sial banget, Putri nggak bisa jaga prianya, malah nyalahin aku. Oke, nanti lihat saja aku mainkan dia. Jangan lupa rekam semuanya. Bapak, ada dokumen yang perlu ditandatangani. Luka, tangan Bapak Rizky. Perlu panggil dokter nggak? Kapan aku terluka ini? Apa kemarin malam di bar? Pergi, ambil rekaman CCTV kemarin malam di bar itu.
Bapak Rizky, sudah ketemu? Dia. Wah, akhirnya datang juga. Lebih lambat dari yang kubayangkan. Memang cocok dengan selera aku. Kamu yang telepon aku? Bagus juga. Masih ingat suara aku. Aku nggak ada dendam sama kalian. Kenapa kalian harus kidnap Dodo? Cepat kembalikan Dodo padaku. Kidnap apanya? Kami cuma undang anak kecil ini ke sini. Main-main. Betul. Aku nggak kenal kalian. Cepat kembalikan Dodo padaku. Tenanglah. Sekarang sudah kenal. Aku sudah selidiki kamu. Dulu kamu cewek cantik di Universitas Mega. Kemudian karena keluargamu bangkrut, kamu putus kuliah. Terus kenapa? Apa urusanmu? Sangat berhubungan denganku. Tuan muda Kevin, lagi tantang 100 cewek cantik. Tambah kamu pas 100 orang. 100 orang apa? Aku nggak peduli. Cepat serahkan Dodo. Tak tahu apa itu 100 orang. Baik, ku bilang sangat mudah. Malam ini layani aku dengan baik. Lalu main sama teman-temanku. Jangan harap. Ibu, di mana? Dodo takut. Dodo! Tenang saja. Asal kau patuh, aku janji dia akan kembali ke sisi kau. Lepaskan! Jangan ribut. Aduh, Kevin. Kok bisa nggak sih malah dikalahin cewek? Bener, Kevin. Kau bisa nggak sih? Tak tahu diri. Tangkap dia. Lepaskan! Wah, badannya mantap juga. Tak kelihatan pernah punya anak. Jangan lupa, dia pernah jadi gadis cantik kampus. Jangan mendekat! Kau masih mau ketemu anakmu? Memang Tuan Kevin pintar. Lepaskan! Lepaskan! Jangan berisik. Lepaskan! Siapa sih sialan? Ngapain diam? Cepat serang! Hati-hati. Sial, siapa sih? Berani rusak tempatku. Kamu cari mati. Kok Rizky ada di sana? Gawat, jangan sampai dia tahu aku yang atur ini. Berani sentuh wanitaku, kamu cari mati. Oh, kamu pacar Rina ya? Rina siapa? Aku nggak kenal. Tapi soal hari ini, semua yang ada di sini takkan lolos. Wanita yang sudah punya anak. Masih banyak cowoknya. Berani seboje lagi, aku akan hapuskanmu dari dunia ini. Dia membela aku. Berhenti! Kau pukul orangku, malah merebutnya. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau tahu kau menyinggung siapa? Siapa kau tak penting. Di mataku, kau cuma orang yang hampir mati. Kau berani sekali.
Tuan Kevin, penguasa transportasi air Tuan Muda Saputra, kau menyinggungnya. Dia punya ratusan cara membunuhmu. Ya, siapa tak tahu? Saputra tak kenal hukum. Selain Pratama, keluarga kelas satu lain harus hormati Saputra. Saputra, punyamu gimana? Kau takut kan? Kalau hari ini kau bisa merangkak di bawah, aku bisa pertimbangkan. Biarkan kau hidup. Kau pantas. Kau, bahkan Hendra, seluruh keluarga Saputra tak pantas dilihatku. Nama ayahku boleh kau panggil? Cuma nama saja. Kalau mau, keluarga Saputra bisa bangkrut dalam sekejap. Kalian dengar dia bilang apa? Mau buat keluarga Saputra bangkrut. Kau benar-benar tak tahu diri. Keluarga Saputra bakal kerjasama. Proyek ratusan miliar bakal jadi keluarga kelas 1 Kota Mega. Betul. Selain Pratama, siapa berani buat Saputra bangkrut? Kau pikir kau orang terkaya? 10 menit lagi, kulihat berita keluarga Saputra bangkrut. Lia, apa-apaan pria yang kau cari? Sayang kalau tak jadi aktor. Kau akan menyesal. Ayo, pergi. Ada yang urus nanti. Berhenti! Kalau kalian lepas hari ini, gimana aku hidup di Kota Mega? Masih mau dipukul. Karena kau cari Lia, biarkan dia putuskan. Mau ikut kau atau tidak. Kalau kau berani ikut dia, kau takkan pernah ketemu anakmu lagi. Lia, sini. Duduk di pangku. Ya. Cepat sini. Dasar bodoh. Masih pikir kamu pahlawan penyelamat wanita? Betul. Lihat saja dia. Mau kau tolong? Kalau kau tak patuh, anak kecil yang selalu panggil ibu takkan bisa melihat matahari besok. Baguslah. Wanitaku harus tahu diri. Lia, bilang padanya, kau wanita siapa? Jangan. Itu wanita Kevin. Rizky, maaf. Aku tak bisa kehilangan Dodo. Karena kau tak bisa lepas dari Lia. Tunggu, dia layani kami semua satu-satu dulu, baru kau mainkan. Bagus, bagus. Lia, coba saja kau rebut Rizky dariku. Kalau begitu, kamu gak bisa lepas dari Lia. Tunggu dia layani kita semua sampai tuntas, baru kamu mainkan. Bapak Rizky, orangnya sudah di sini. Kamu lagi? Soal bar kemarin, belum kuberesin. Berani kau ikat aku? Jawab pertanyaanku. Malam itu di bar, kau bilang kamu dan Lia main acting 8 tahun lalu. Ada apa? Kenapa harus kubilang? Kau pikir kau siapa? Bicaralah baik-baik. Keluarga Pratama bukannya kau sanggup lawan. Keluarga Pratama? Benar, keluarga terkaya di Kota Mega. 8 tahun lalu, keluarganya bangkrut. Dan utang besar. Dia tak mau kau ikut terseret. Jadi minta aku main acting padamu. Kami gak ada hubungan. Bapak Rizky, tolong maafkan aku. Lepaskan aku. Salah paham 8 tahun lalu sudah membuat kita menghilang satu sama lain. Dia pasti ada kesulitan. Ya, Randy, sudah cerita soal 8 tahun lalu. Apa kau ada kesulitan? Ceritakan padaku. Apa dia ancam kau? Kau masih gak menyerah. Berjuang begini demi wanita. Kau memang hebat. Ayo, sajikan minumannya.
Rizky. Dia, kau kotor. Rizky, kau tak apa? Kenapa kau kesini? Ku dengar kau datang ke sini sendirian demi sama Lia. Aku khawatirkan keselamatanmu. Jadi, aku datang menemui kau. Wah, ternyata dia simpananmu. Kevin, jangan asal bicara. Lepaskan Lia sekarang juga. Aku tak ikannya. Dia sendiri yang ikut aku. Jangan salahkan aku. Betul, dia bilang sendiri. Dia milik Kevin. Ini. Lia, Rizky begitu baik padamu. Kau tinggalkan dia demi uang 8 tahun lalu. Sekarang demi pria lain, kau tinggalkan dia lagi. Cukup! Lia, mulai sekarang, aku tak mau bertemu kau lagi. Rizky, aku... Kau tak buang cincin ini. Kembalikan, kembalikan! Kau sekarang tak pantas memilikinya. Jangan, itu cincinku! Kembalikan! Rizky, cincin ini cantik sekali. Kau suka? Kuberi kau. Coba pakaiin sekarang. Jangan! Rizky, itu cincinku. Jangan kasih dia. Rizky, itu satu-satunya kenanganku. Kenapa kau rebut cincinku? Cantik sekali. Sudah kasih cincinnya, kita atur tanggal nikahnya. Oke, aku bilang ke orang tuaku. Rizky, aku harus hilang darimu lagi. Wah, gak ada yang mau kau. Aku sudah ikuti semua kata kau. Di mana Dodo? Kembalikan! Oke, aku orang yang jujur. Bawa anaknya ke sini. Ibu, Dodo. Jangan buru-buru. Masih belum selesai. Kamu mau apa? Apa? Tentu saja menyelesaikan. Yang belum selesai. Jangan! Jangan mendekat. Wah, jangan mendekat. Orang yang bisa selamatkanmu sudah pergi. Masih berani melawan aku? Kalian, singkirkan dia. Jangan mendekat. Ibu, lepaskan aku. Orang jahat. Hari ini, di depan anak anjing ini, aku akan habisi kamu. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Tak mudah, gawat. Apa? Gak lihat aku lagi sibuk? Nanti saja. Tuan muda, keluarga Saputra, bangkrut. Cuma bangkrut saja. Apa? Keluarga Saputra, bangkrut. Bangkrut? Keluarga Saputra, atur transportasi air. Mana mungkin, Bang? Ayah,
Jangan panggil ayah. Keluarga Saputra tak punya anak terkutuk seperti kamu. Kamu singgung siapa sampai keluarga Saputra bangkrut? Keluarga Saputra bangkrut? Gak mungkin. Gak percaya. Gak percaya. Todo! Ibu! Todo! Baru pulang beberapa hari, kamu sudah buat masalah besar. Mending kamu mati di luar negeri saja. Ayah, aku salah apa lagi? Bisnis keluarga ini aku nggak ikut campur. Kok bisa salahkan aku soal bangkrut ini? Berani, Gaju. Kalau bukan kamu singgung keluarga Pratama, keluarga Saputra, mana mungkin begini? Keluarga Pratama? Aku nggak pernah ketemu mereka. Masih berani bohong? Kamu kemana hari ini? Ketemu siapa? Hari ini aku cuma... Gak mungkin! Kamu bilang dia dari keluarga Pratama? Rizky Pratama, pewaris keluarga Pratama. Kalau dia bicara, keluarga Saputra bisa bangkrut dalam sekejap. Masih berani bilang gak pernah ketemu dia. Gak mungkin! Bukti sudah jelas. Masih berani bohong? Semua yang kamu lakukan hari ini, aku tahu semuanya. Berani banget lawan Rizky Pratama. Kamu mau habisi keluarga Saputra. Kau bilang dia pewaris orang terkaya. Pokoknya, besok kamu harus minta maaf ke Rizky. Percuma! Kenapa percuma? Hari ini, tak cuma merebut wanita dia, aku juga permalukan dia. Dia pasti takkan maafin kita. Kamu anak durhaka! Ayah! Putri Lestari, aku gak akan maafin kamu. Putri, pamanmu ini penyakit lama. Tak usah selalu ikut ke sini, tak usah repot-repot. Mibi, tanggal nikahku dan Rizky sudah ditentukan. Kita sekarang satu keluarga. Bagaimana bisa bilang repot? Putri, nikahmu dan Rizky sudah dekat. Cepat siap-siap. Pergi saja. Tak usah temani di sini. Bibi saja yang urus. Cepat pergi. Baiklah, aku siap-siap dulu. Baik. Tasku. Ya, tasku sepertinya ketinggalan di ruang dokter. Tunggu di sini, aku segera kembali. Baik, pergi. Kakek, ini... Anak kecil ini kok mirip sekali sama Rizky waktu kecil. Tunggu. Kakek, ada apa lagi? Nak, nama kamu siapa? Kenapa dirawat? Aku Dodo. Kata dokter, di otakku ada tumor. Kakek dulu juga pernah sakit ini, tapi akhirnya sembuh. Kamu anak yang baik, pasti juga sembuh. Benarkah? Syukurlah, ibu takkan sedih lagi. Ibu? Ibumu siapa? Ibuku Lia Santoso. Dia orang terhebat di dunia.
Ibumu bernama Lia. Iya. Ibumu Lia. Anak ini mirip Rizky. Apa ini anak Rizky? Ada apa, kakek? Kamu kenal ibu? Dodo, kasih tahu kakek, kamu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun? Itu waktu 8 tahun lalu, saat Rizky pisah dengan Lia. Anak ini juga punya fibroma. Penyakit ini di keluarga Pratama turun-temurun. Kakek nggak apa-apa. Semua cocok. Keluarga Pratama punya penerus. Karena darah keluarga Pratama harus dibawa pulang, dididik dengan baik. Dodo, bisa nggak kamu dorong kakek? Boleh. Bawa dia pulang? Apa Lia juga ikut pulang? Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Dodo, Dodo. 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 Anak haram, berani gigit aku? Dodo, kamu kenapa? Kakek, wanita jahat mau sakiti aku. Siapa berani sakiti cucuku? Putri? Kenapa kamu di sini? Kakek, wanita jahat ini mau sakiti aku. Putri, dia cucuku. Dia keturunan Pratama. Aku tak izinkan siapapun menyakitinya. Taman lupa, aku sebentar lagi nikahi, Rizky. Taman mau cucu, aku bisa kasih banyak. Nanti anakmu dan Rizky akan kuberi kasih yang sama. Soal Dodo, tak usah khawatir. Dia tak akan ancam posisimu. Mana bisa tenang? Hari ini kau izinkan dia masuk. Besok Lia yang masuk. Sikapmu ini tak bisa bicara dengannya. Dodo, kita pergi. Jangan harap pergi. Jangan mimpi. Dodo. Putri, dia cuma anak kecil. Kok kamu tega menyakitinya? Nasibnya begini, semua salahmu. Kalau bukan kau memaksa dia masuk Pratama, mana mungkin aku berniat membunuhnya. Kau tak masuk akal. Tak masuk akal. Kakek tua, kau yang tak masuk akal. Sudah punya menantu, masih mau terima anak haram. Pernah kau pikir perasaanku? Ternyata kelembutanmu sehari-hari cuma pura-pura. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Selama aku ada, jangan harap masuk Pratama. Kau mau apa? Taman. Kau mau menyakitiku juga? Kalau kau tak mengganggu, kau bisa dapat menantu baik. Tapi kini, kau yang memaksaku. No! Karena kau begitu suka cucumu ini, biar kalian berdua menemani di akhirat. Kakek! Kakek! Bibi, jangan terlalu sedih. Paman Rizky orang baik, pasti akan selamat. Salahku, aku pergi sebentar. Kenapa dia malah celaka? Tak patut kulepaskan dia. Bibi, bukan salah Bibi.
Saat menemukan paman, ada anak kecil di sampingnya kan? Siapa tahu kasus ini ada hubungannya dengan anak itu. Maksudmu, anak itu dorong paman ke bawah? Tapi anak itu, dia juga terluka. Siapa yang tahu? Anak sekarang banyak nakal. Paman juga lemah. Mungkin tak sengaja. Sulit untuk waspada terhadap anak kecil. Suster, anak itu sudah sadar. Sudah sadar. Masih dalam perawatan. Keluarganya sudah dihubungi. Suster, gimana kabar putriku? Tenanglah, kami sedang berusaha. Toto. Iya. Ku bilang, kakek yang sehat. Kenapa bisa sama anak kecil jatuh di lantai? Kamu pasti benci kami. Lalu suruh anak itu lakukan. Bukan aku. Kalau bukan kau suruh, kenapa putrimu bisa sama paman? Aku juga nggak tahu. Anak ikut ibunya. Memang kau ini. Putrimu juga nggak akan baik-baik. Pasti dia yang dorong kakek turun tangga. Nggak mungkin. Dodo itu anaknya. Sangat patuh. Dia nggak mungkin lakukan hal begitu. Dia tak lakukan. Siapa tahu kau suruhnya. Pasti kau balas dendam Rizky. Sengaja suruh anak dekat Paman Pratama sambil membunuhnya. Bukan begitu. Masih berani bohong? Lihat saja sampai kapan kau bisa bohong. Pengawal, bawa dia pergi. Interogasi dia. Lepaskan aku, lepaskan. Di kota Mega, keluarga Pratama yang berkuasa. Lia, lihat saja, kau bisa lawan aku. Tunggu, kau dan anakmu mati semua. Rizky pun jadi milikku. Hentikan! Rizky, kau mau bela wanita ini? Ibu, aku cuma mau selidiki kebenaran masalah. Kebenarannya, Putri Lia dorong paman turun tangga. Sampai sekarang statusnya belum jelas. Dodo gak akan melakukan hal seperti ini. Dia enggak? Kamu yang suruh dia. Dodo juga koma. Kenapa kamu yakin dia yang dorong? Mungkin kamu buat bukti palsu biar gak dicurigai. Tak perlu bicara lagi. Rizky, kalau kau tetap membela wanita ini, mulai sekarang, jangan panggil aku ibu. Ibu, sekarang ayah dan Dodo dirawat. Tunggu mereka sadar, baru kita selidiki. Baik. Tunggu ayah sadar dan diketahui anaknya yang dorong. Kita lihat kau bagaimana. Jika memang begitu, yang menyakitkan ayah takkan kulepaskan satu pun. Dokter, gimana kakek Pratama? Aku lihat sendiri, si tua itu berdarah banyak. Mana mungkin selamat? Kondisi pasien sudah stabil, tapi masih dalam koma. Masih hidup? Kalau dia sadar, aku pasti habis. Kapan bisa sadar? Tak bisa ditebak. Beberapa sadar dalam 2-3 hari, tapi ada juga yang mungkin takkan sadar seumur hidup. Kakek Pratama sudah tua, peluangnya sadar kecil. Ibu, kamu kenapa? Gak bisa bangun. Baguslah. Dokter, mana putriku?
Gimana kondisinya? Dia masih kecil. Banyak tulang patah. Lagian dia juga kena fibroma. Kondisinya tak lebih baik dari kakek. Semua salahmu. 8 tahun lalu kau rusak anakku. Sekarang kau rusak suamiku. Semua salahmu. Bu, tenanglah. Sudah begini, kau masih bela dia. Aku takkan maafin Lia. Ayahmu sudah dihancurkan perempuan ini. Kau masih bela dia. Bu, ayah dan Tutu masih koma. Benar-benar apa penyebabnya? Belum bisa kita pastikan. Kau. Siapa Lia Santoso? Kami dapat laporan kau sengaja mendorong anak kecil berbuat jahat. Tolong kerjasama. Bukan aku. Ada atau tidak, akan kita selidiki. Jangan, anakku masih di sini. Aku mau bisa pergi. Jangan, Rizky. Tadi kau halangi aku. Sekarang polisi bekerja. Kenapa kau halangi? Rizky, Dudu masih koma. Aku nggak bisa pergi. Aku janji, Dudu nggak menolaknya, percayalah. Sekarang dia cuma tersangka. Ayo kita selidiki sekarang. Kalau ternyata dia, baru kita bawa dia. Rizky! Ibu, aku juga mau tahu kebenaran. Bicara di sini, lebih baik kita selidiki. Cari rekaman CCTV dulu. Masih bilang bukan dia. Ini buktinya. Apa pembelaanmu sekarang? Apa pembelaanmu sekarang? Gak mungkin. Akhirnya kau sadar siapa Lia sebenarnya. Pak polisi, bukti sudah jelas. Cepat tangkap dia. CCTV cuma bisa lihat Dodo dorong kakek Pratama pergi. Tapi gimana bisa disimpulkan itu Dodo yang dorong? Pak polisi, wanita ini takkan menyerah sampai habis-habisan. CCTV sudah jelas. Anak sialannya itu yang dorong kakek pergi. Dia berbuat begini cuma demi menghindari hukuman dan menunda waktu. Jika benar Dodo dorong, aku rela di penjara. Tapi sekarang aku harus lihat video tangga. Kecuali kulihat sendiri Dodo dorongnya. Kalau tidak, takkan kubiarkan Dodo dibebani tuduhan. Lihat saja nanti apa pembelaanmu. Ada apa? Bagian ini sudah dihapus. Kenapa bisa begini? Pasti dia yang hapus CCTV. Sekarang pura-pura tak tahu apa-apa. Bukan aku. Salah. Rizky, Bibi sudah marah begini, masih mau bela dia. Lia. Bukan aku. Dodo masih koma. Aku lebih dari siapapun ingin tahu siapa yang menyakitinya. Pak polisi, jangan dengar pembelaannya lagi. Cepat bawa dia pulang dan interogasinya. Bukti belum cukup. Kami tak bisa asal tangkap. Tapi kamu masih dicurigai. Mulai sekarang, tak boleh pergi dari Kota Mega. Jika ada bukti baru, kita akan panggil kamu. Rizky, aku tak peduli pikiranmu. Tapi kau harus putuskan hubungan dengan wanita itu. Kalau tidak, keluarga Pratama akan hancur di tanganmu. Ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan lupa, kau segera nikahi Putri.
Dia istri masa depanku. Jangan demi wanita keji buatnya sedih. Tapi sekarang, Bapak, Kalau Bapak selamanya koma, kau berniat tak nikah seumur hidup. Kau mau bunuh aku. Sayang, Rizky, segera nikahi Putri. Kalau kau bisa bangun, saksikan bersama aku kebahagiaan mereka. Ibu, kenapa? Tadi tangan ayah sepertinya bergerak. Bukannya si tua ini takkan bangun lagi. Mungkin aku terlalu ingin dia bangun. Jadi kebayang-bayang. Mungkin belakangan ini soal paman terlalu sedih. Ibu harus jaga kesehatanmu. Pernikahan aku dan Rizky masih butuh ibu atur. Anak baik, kalau kamu di samping Rizky, aku merasa tenang. Bibi, ayo pulang dulu. Berita hari ini, pewaris keluarga Pratama, Rizky Pratama, akan menikahi Putri Lestari pada pernikahan megah. Acara pernikahan sangat mewah. Nona Lia, di kamar VIP ada pasien Pratama ingin bertemu. Aku? Kakek Pratama? Silakan Tuan Muda, kenakan cincin pengantin. Tunggu dulu. Kela. Kau mau apa? Tentu saja aku datang untuk beri hadiah pernikahan. Lagi pula Putri juga beri aku hadiah. Harus balas budi. Kau ngomong apa? Acara begini tak boleh kau ganggu. Aku belum bilang hadiahnya. Kenapa buru-buru? Jangan-jangan kau ada rahasia. Jangan asal ngomong, mengawal. Angkat orang ini keluar. Putri, kau rusak keluarga Saputra dan aku diusir. Kau masih mau nikah? Sialan kau. Aku yang rusak keluarga Saputra. Dia tak terlibat. Rizky, kau belum tahu kan? Soal Lia, dia yang suruh aku. Tujuannya biar kau lupa dia. Kau buatku bangkrut. Jangan harap kau aman. Omong kosong. Rizky jangan dengar dia. Dia cuma mau balas dendam. Hentikan. Biar dia selesai bicara. Bapak Rizky, Lia mau dengar aku. Karena dia yang minta. Aku culik anaknya. Buat ancam Lia. Bapak Rizky, aku kasih tahu semua. Tolong lepaskan aku. Lepaskan keluarga Saputra. Bawa pergi. Bapak Rizky! Rizky, Kevin ini jelas karena bangkrut. Baru ngomong begitu. Dia cuma mau kalian berdua bertengkar. Benar-benar, dia mau fitnah aku. Dia mau fitnah kau. Kalau aku. Sayang, kau sudah bangun. Kenapa tak bilang padaku? Syukurlah kau bangun.
Kau kenapa bareng wanita ini? Wanita ini, wanita itu, ini calon menantuku. Apa? Sayang, apa kau masih sakit? Menantuku itu Putri. Aku tak mau menantu yang tega membunuh besan masa depannya seperti dia. Ayah, sebenarnya ada apa? Iya, orang yang menolakmu, bukannya Putri Lia. Itu Putri yang menolakku dan Dodo dari tangga. Apa? Tapi Putri kenapa dia tega? Dia nggak punya alasan. Karena aku temukan Dodo putri kandung Rizky. Dodo putri kita? Kenapa nggak kasih tahu aku? Kenapa? Rizky, waktu itu kita sudah jadi orang dari dunia yang berbeda. Lagian, kamu punya tunangan. Bagaimana berani? Aku mau bawa Dodo pulang ke rumah kita. Tapi Putri ketahuan. Dia tega membunuh agar diam. Aku percaya padamu. Ternyata kau begitu kejam. Putri, apa pembelaanmu? Paman Pratama sudah gila sakit. Yang menolakmu itu anak kecil itu, bukan aku. Kau sudah begini, masih berniat bohong. Mana aku bohong? Ada buktinya. Ada CCTV. Kenapa bilang aku pembunuh? Aku akan gugat kalian fitnah. Oh? Kau yakin kita tak punya bukti? Mau lihat apa ini? Video bisa dihapus, juga bisa diperbaiki. Gak mungkin! Kamu nipu aku! Aku gak bunuh orang! Ucapkan saja, ke polisi saja. Putri Lestari, kamu dilaporkan melakukan pembunuhan. Ikut kami ke kantor polisi. Dah! Kalian udah buat tangkap aku! Rizky, jangan biarkan aku ditangkap. Saham grup Lestari, kuserahkan padamu. Uang kotormu itu menjijikanku. Putri Lestari ternyata pembunuh. Lia, tenang saja. Duduk sana, tunggu. Lia, tenang saja. Rizky, kita itu jenius medis, tabib sakti. Dodo juga putrinya sendiri. Operasinya pasti aman. Pasti aman. Aku tahu. Salah Rizky, menipuku lama, menunda Dodo. Kamu juga pernah menipukan Rizky bilang Dodo bukan anaknya. Kalian berdua sudah sama-sama salah. Dodo, kamu gak apa-apa? Ibu, aku gak apa-apa. Lia, berikan sedikit kepercayaan pada aku, Tabib Sakti. Lagian, Dodo putri kandungku. Masih tak percaya? 余生时光温柔以待，祝我们的场所愿自由自在，愿所有等待都不负期待。